Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera, sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang mayoritas berpenduduk Muslim dan berbudaya Minangkabau. Memiliki kesenian tari dan teater tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga bagian dari pendidikan. Melalui seni, anak-anak belajar sejarah, nilai kehidupan, serta keterampilan berkomunikasi dan berekspresi. Salah satu tempat pendidikan seni dan baca yang ada di Kota Padang yaitu Tanah Ombak. Tanah Ombak merupakan ruang baca yang berbasis kesenian yang ditunjukkan kepada masyarakat, yang dikhususkan kepada anak-anak dan remaja, baik masih sekolah maupun yang berhenti sekolah. Lingkungan Tanah Ombak adalah sebuah perkampungan kumuh yang memiliki komunitas literasi. Selama bertahun-tahun, sebuah gang Tanah Ombak sering disebut sebagai gang setan, dikarenakan lingkungan yang kurang baik, kehidupan yang keras, di mana masyarakatnya mabuk dengan cara ngelem, dan mudahnya anak-anak dengan mengakses pornografi. Kriminalitas yang sering terjadi disebabkan kurangnya mendapatkan pendidikan yang masih di bawah rata-rata. Sebelum lingkungan di sini anak-anak bergabung di Tanah Ombak, banyak sekali perilaku yang menyimpang, seperti terjadinya pembulian, kurangnya minat belajar membaca. Terlalu banyak di sini anak-anak yang putus sekolah, mungkin karena lingkungan mereka banyak yang tidak bersekolah, jadi mengikut-ngikutlah gaya hidup mereka kan, seperti tidak ada motivasi untuk maju ke depannya. Anak-anak di lingkungan tersebut tumbuh dalam kondisi yang kurang mendukung perkembangan mereka. Minimnya akses pendidikan dan kegiatan positif membuat banyak dari mereka tidak memiliki wadah untuk menyalurkan energi dan kreativitas. Meskipun begitu, sudah ada upaya untuk menggali potensi seni mereka melalui berbagai kegiatan seni, termasuk teater. Bapak Suhendri atau yang kerap disapa Pak Hen ini, yang berstatus sebagai aparatur sipil negara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Unit Pelaksanaan Teknis Taman Budaya Sumatera Barat, merupakan seorang yang menciptakan sebuah ruang belajar bagi sarana pembelajaran, pelatihan skill, membangun kerjasama dan empati. Sebelum Tanah Ombak hadir, sudah ada kegiatan menggali potensi anak-anak di lingkungan ini. Karena Bapak Suhendri adalah bagian dari kesenian teater tersebut, akhirnya ia membentuk sebuah komunitas yang diberi nama Tanah Ombak, resmi berdiri pada akhir 2014. Pada mulanya hanyalah sebuah komunitas seni dan fungsi sosial serta pembelajaran. Dari fungsi sosial ini, komunitas Tanah Ombak didirikan. Tanah Ombak ini pada dasarnya dikelola bersama-sama. Kita punya relawan, dan relawan itu adalah para mahasiswa, umumnya mahasiswa dari Universitas Andalas yang punya perhatian kepada kegiatan-kegiatan keliterasian ini. Di samping para mahasiswa juga kita menggandeng banyak pihak untuk bagaimana menjalankan kegiatan di Tanah Ombak ini. Pada dasarnya kita tidak punya sumber dana yang pasti, tapi kita mendapatkan dana itu dari proses-proses kreatif yang kita lakukan. Terus kita juga mengelola anggaran untuk kegiatan sekolah anak-anak, dan anggaran itu kita dapatkan dari satu lembaga Perancis namanya Yayasan Sama. Tapi prinsip dari anggaran itu pada dasarnya adalah donasi dari orang-orang baik yang berasal dari Perancis. Jadi anggaran itu lebih kepada personal sifatnya gitu. Kita mengalir saja. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kalau di awal-awalnya kita memang berupaya untuk mengerahkan semua anak hadir dan beraktivitas di Tanah Ombak ini. Tapi pada dasarnya gerakan kita ini kan bukan gerakan populer, gerakan yang berkaitan dengan buku. Dan kemudian juga banyak anak pun kalau dia memang tidak dapat beraktivitas dengan baik di sini, itu juga akan menghabiskan energi kita. Jadi kita betul-betul sekarang mengayomi anak-anak yang mau belajar, yang betul-betul mau belajar, mau membaca dan ingin maju. Nah, itu yang kita ayomi gitu. Jadi kita tidak jumlah lagi yang kita perhitungkan, tapi siapa yang mau saja.
Kendalanya sebenarnya kita fine-fine saja. Cuma persoalannya yang lebih mendasar itu adalah semacam kesalahpahaman dari masyarakat. Tanah Ombak ini dianggap kadang-kadang menjadi lembaga sosial, kemudian dianggap juga menjadi lembaga donor yang dapat menyalurkan bantuan-bantuan ke mereka. Kita sebenarnya tidak lembaga seperti itu. Pikiran semacam ini muncul karena memang beberapa kali kita berusaha menyalurkan bantuan-bantuan dari orang-orang baik ke warga, dan seolah-olah bantuan-bantuan tersebut selalu ada, dan kadang-kadang bila orang ramai main ke sini dianggap itu menyalurkan bantuan. Itu yang memunculkan sedikit kadang-kadang miss dengan masyarakat. Harapan kita sederhana saja, anak-anak yang bermain di sini mudah-mudahan di depan mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik, muncul menjadi anak-anak yang berkarakter. Kalau di masa depan dia menjadi sesuatu, apakah dia menjadi seorang profesional, dokter atau berbagai macam profesi lainnya, tetap dia menjadi anak yang cerdas dan jujur. Kita ingin pustaka itu tidak statis. Kemudian kita juga memahami bahwasan banyak anak-anak di luar sana yang butuh buku juga seperti anak-anak sini. Akses ke buku itu kan sulit. Walaupun banyak perpustakaan di mana-mana atau kota sendiri menyediakan perpustakaan, tapi kadang-kadang jarang orang yang mau datang. Satu, tidak akrab. Yang kedua, kadang-kadang untuk masuk gedung-gedung yang mewah itu bagi mereka tidak biasa juga gitu kan, dan agak ngeri juga. Jadi kita antarkan ke beberapa titik, kita buka lapak, kita bikin akrab. Bagi yang belum bisa membaca kita bacakan, bagi yang ingin senang-senang dulu ya kita bermain-main, kita main musik sampai mereka senang dengan buku. Jadi prinsip dari Pustaka Bergerak itu adalah memperluas akses buku untuk anak-anak di tempat lain di Kota Padang. Anak-anak Tanah Ombak adalah pribadi yang aktif, kreatif, dan selalu ingin belajar. Mereka gemar bertanya tentang baca mereka, serta berkembang dengan kemandirian dan disiplin diri. Melalui kesenian teater, mereka dapat mengasah keterampilan dan menggali potensi dalam diri mereka. Selain itu, Tanah Ombak menjadi tempat bagi anak-anak dan remaja untuk mengembangkan minat dan bakat. Kegiatan rutin seperti menulis kreatif, menggambar, belajar bahasa Inggris, dan bermain permainan tradisional juga dijalankan untuk meningkatkan kreativitas positif anak-anak yang belajar di Tanah Ombak. Dalam pengembangan seni, Tanah Ombak telah mendapatkan berbagai penghargaan yang diraih oleh anak-anak seni komunitas Tanah Ombak. Salah satunya meraih penghargaan Taman Bacaan Kreatif Rekreatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penghargaan ini menjadi kekuatan dan semangat untuk anak-anak komunitas Ruang Baca Tanah Ombak untuk terus melangkah maju dan meraih cita-cita yang ingin digapai.